17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hai adik-adik Indonesia, kalian bahagia nggak sih kalau dapat kado? Pasti bahagia dong. Apalagi kalau kadonya itu hal yang baik atau disukai. Dalam rangka memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-76, bersama para kakak relawan yang tersebar di berbagai daerah, Gerakan Sukabaca akan membuat cerita sebagai bentuk kado untuk Indonesia yang nantinya dapat dijadikan pembelajaran untuk adik-adik semua. Selamat datang di proyek kompilasi kemerdekaan bersama Gerakan Sukabaca. Dalam serial Kado untuk Indonesia, cerita dari relawan. Pada video kali ini, Gerakan Sukabaca akan membawakan cerita dalam beberapa bagian, yaitu sejarah kemerdekaan Indonesia, dongeng permainan tradisional, dan Bhinneka Tunggal Ika. Aku adalah Indonesia, aku negara kepulauan terbesar yang ada di dunia. Aku memiliki lebih dari 17.000 pulau. Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Papua adalah pulau utamaku. Selain itu, aku juga memiliki pulau-pulau kecil, seperti Bali, Karimun Jawa, Gili, dan Lombok yang merupakan tujuan wisata lokal maupun internasional. Ibu kotaku adalah Jakarta yang terletak di Pulau Jawa. Sebelum merdeka, aku pernah dijajah oleh Jepang, Belanda, dan Inggris dalam waktu yang lama. Inilah kisah detik-detik menuju kemerdekaanku. Aku Jiman Widodiningrat sebagai upaya persiapan kemerdekaan pada 1 Maret 1945. Aku membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dalam bahasa Jepang bisa juga disebut Dokuritsu Junbei Kosakai. Tujuannya untuk menyelidiki hal yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka. Sebagai persiapan, BPUPKI melakukan 2 kali sidang. Sidang pertama dilakukan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini bertujuan untuk menentukan rumusan dasar negara. Dan terpilihlah rumusan dasar negara yang diajukan oleh Soekarno yang kita kenal sebagai Pancasila. Itulah mengapa setiap tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Sebagai tindak lanjut pada tanggal 22 Juni 1945 dibentuklah Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta atau dapat disebut dengan Jakarta Charter. Pada piagam ini terbentuk rumusan dasar negara yang telah menjadi Pancasila seperti yang kita kenal hari ini. Sidang kedua dilakukan pada tanggal 10 sampai 14 Juli tahun 1945 dan menghasilkan rumusan Undang-Undang Dasar lengkap dengan pembentukannya atau preambul. Hingga pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh pemerintah Jepang karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya. Perkenalkan, aku Soekarno. Dikarenakan BPUPKI dibubarkan, aku melanjutkannya dengan membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 12 Agustus 1945. Dalam bahasa Jepang, bisa juga disebut dengan Dokuritsu Junbei Inkai. Aku memiliki 21 anggota. Panitia ini dibentuk bertujuan untuk membahas hal praktis mulai dari penetapan dasar negara hingga pembentukan lambang negara. Di penghujung Perang Dunia Kedua, terjadi suatu peristiwa yang sangat memukul Jepang, yaitu pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945. Peristiwa ini akhirnya mendorong Jepang untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Berita tentang kekalahan Jepang menyebar dengan cepat lewat radio dan didengar oleh tokoh-tokoh muda Indonesia. Akhirnya, Muhammad Hatta dan golongan muda mengadakan rapat di Pegangsaan Timur. Rapat dipimpin oleh Khairul Saleh untuk membicarakan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Salah satu hasilnya, mereka mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta
untuk mendeklarasikan kemerdekaan saat itu juga, atau paling lambat pada 16 Agustus 1945. Sayangnya, Soekarno menolak permintaan tersebut karena masih menunggu keputusan dari pihak Jepang. Ia harus berunding dengan tokoh-tokoh golongan tua lainnya. Golongan tua merupakan orang-orang yang kooperatif kepada Jepang karena Jepang sebenarnya telah berjanji untuk memerdekakan Indonesia pada tanggal 27 Agustus 1945. Golongan tua tidak ingin terjadi pertumpahan darah kembali. Tapi golongan muda menganggap Indonesia sudah cukup kuat untuk menyatakan kemerdekaannya. Namun, setelah beberapa kali rapat, golongan tua tetap memutuskan untuk menunda proklamasi. Akhirnya, golongan muda membawa Soekarno ke Rengas Dengklok agar tidak mendapat pengaruh dari Jepang. Ahmad Subarjo pada saat itu mencari keberadaan Soekarno dan Muhammad Hatta. Lalu, ia pun berkunjung ke Rengas Dengklok untuk bertemu dan berunding dengan mereka. Akhirnya, Subarjo berjanji dengan jaminan nyawa kepada golongan muda bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada keesokan harinya selambat-lambatnya pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dengan jaminan itu, akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Sebelum merumuskan naskah proklamasi, Soekarno dan Muhammad Hatta menemui Mayor Jenderal Nishimura untuk menanyakan sikapnya mengenai proklamasi kemerdekaan. Sayangnya, tidak ada kesepakatan dalam pertemuan tersebut, karena Jepang sudah menyerah kepada sekutu, sehingga mereka tidak diperbolehkan mengubah keadaan politik di Indonesia sampai kedatangan sekutu. Akhirnya, Soekarno dan Muhammad Hatta melanjutkan membuat naskah proklamasi. Oh ya adik-adik, ternyata naskah proklamasi adalah sumbangan dari beberapa tokoh loh. Kata proklamasi adalah sumbangan pemikiran dari Soekarno. Kalimat pertamanya adalah sumbangan pemikiran dari Ahmad Subarjo dan kalimat terakhirnya adalah sumbangan pemikiran dari Hatta. Teks itu kemudian diberi saran dan mengalami sedikit perubahan oleh Soekarni. Kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Wah, panjang juga ya ternyata prosesnya. Tapi perjuangan tidak sia-sia. Akhirnya proklamasi dibacakan pada jam 10 waktu Indonesia bagian barat di rumah Soekarno. Dan Indonesia berhasil merdeka dengan melakukan upacara dan pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati. Indonesia sudah merdeka, namun ada beberapa hal yang kini terlupa. Salah satunya adalah permainan tradisional yang sudah jarang dimainkan oleh anak-anak Indonesia. Mari kita dengarkan kembali cerita tentang gulung sodor, engklek, petak umpet, dan congklak sebagai salah satu cara menghargai dan mengingat masa kecil yang menyenangkan. Merdeka! Aku sudah ada sejak abad kedua. Model permainan serupaku juga ditemukan dalam manuskrip Yunani kuno karya Julius Pollux dengan sebutan Apo Berkas Dinda. Dulu yang memainkanku ramai sekali. Biasanya mereka bermain setelah sepulang sekolah di sore hari. Walaupun para pemain lelah dan berkeringat, tetapi seruan katahong sangat kurindukan sekarang. Aku juga bisa disebut sebagai Sunda Mandang, berasal dari bahasa Belanda. Orang-orang zaman dahulu mempercayaiku sebagai adaptasi dari Zondag Mandag, bermakna minggu seni dalam bahasa Belanda. Aku dipercayai sebagai hiburan untuk mengawali pekan yang baru setelah mendapatkan hari libur. Dulu anak-anak ramai memainkanku. Mereka membeli kapur dan hobi menggambar lintasan pada tanah lapang. Kini, tanah lapang sudah berubah menjadi perumahan.
Lantas, kemanakah anak-anak itu? Aku adalah awal dari kisah-kisah nenek moyang yang diwariskan dari mulut ke mulut. Konon, aku menjadikan sebagai ajang latihan bagi para prajurit di masa lampau. Kata gombak sendiri bermakna bergerak bebas, sementara sodor bermakna tombak. Aku bisa juga disebut sebagai galah asin atau galasin. Jumlah pemain itu harus benar, kemudian dibagi menjadi 2 kelompok. Satu bercengker dan satu berarti berpindah dari kotak ke kotak lain. Kini, aku merasa kembali dalam sebuah kisah nenek moyang yang hanya menjadi rumah dari milik semua saja. Aku congkak. Aku dipercaya orang-orang pada zaman dahulu sebagai permainan untuk rakyat jelata yang diajarkan oleh pedagang Arab dan Afrika. Beberapa negara di Asia Tenggara yang menjadi jalur perdagangan barat sama-sama mengenal congklak, diantaranya adalah Malaysia dan Filipina. Cara memainkanku mudah sekali, dengan menggali lubang-lubang kecil yang ada, lalu memanfaatkan tumbuhan atau biji-bijian, atau juga batu. Lalu dikelilingi deh di setiap lubangnya. Kini, banyak anak yang tidak memainkanku lagi. Tapi tidak apa-apa, aku senang. Dengan adanya perkembangan teknologi, aku ada versi digitalnya loh. Jadi setidaknya, anak-anak zaman sekarang masih bisa mengenaliku. Mengenang permainan tradisional berarti mengenal Indonesia. Terdapat 1.340 suku dan ribuan bahasa daerah di Indonesia. Namun, Indonesia bisa bersatu karena Bhinneka Tunggal Ika. Saya Muslim. Saya Hindu. Saya Nasrani. Saya Buddha dan saya Tionghoa. Saya Indonesia. Hinjilah Mak Pertiwi. Mak anjak sebuah bangsa saibala, kuat, beradab, majemuk, hi penuh jama keberagaman, si mestini ham cintai. Negeri sai elok hi rupawan, nyimpan sejuta kayu anjak keberagaman jama keramah tamahan. Kaduan kekibutan, saat ni abadi ko pesah tuan. Alhasil perjuangan para pahlawan, astuna urang kedah tiasa nerastu. Orasi katut sumanget dina kemerdekaan. Negara ieu pinuh ku amarah tingkah kejiwaan. Amarah ku alatan pandemi anu pesek. Ngan urang kudu biasa milampah hade keringirangan kahariwangan. Tulung titulung ngadepi bebarengan, eonan tekad ayo da awake dhewe wujudake siji-siji. Podo-podo saling ngerangkul nyiptakno simpul anyar kang raket. Saiki duduk maneh wayahe saling ngadili. Senajan kabeh wong lagi padha susah ngadepi kahanan sing saiki. Sampean ora dhewean. Makani ayo bebarengan padha saling ngelengkapi. Apike banget yen Bhinneka Tunggal Ika iki dipadangi ati lan dikebaki tegese. Inilah kado kami menjadi relawan Indonesia.